Selamat sore. Ini adalah tentang digitalisasi pengelolaan keuangan desa oleh badan usaha milik desa yang lebih dikenal dengan nama BUMDes ya, BUMDes dalam menghadapi revolusi industri 4 atau BUMDes di era 4.0. Next. Nah, latar belakangnya kenapa sih? Yang pertama adalah adanya program pemerintah dalam peningkatan dan pemberdayaan ekonomi pedesaan, kemudian adanya program pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa, terus kemudian ada pembangunan badan usaha milik desa, kemudian peningkatan layanan kebutuhan masyarakat desa, dan meningkatkan UKM desa, dan kemudian teknologi sebagai peran penting dalam pembangunan ekonomi masyarakatnya yang akuntabel, efisien, dan efektif. Kemudian tantangan di era industri 4.0. Nah, ini saling bersinambungan, di mana dunia sekarang dalam genggaman tangan lah istilahnya gitu ya. Semua informasi ada di Android. Kita pun transaksinya juga sekarang sudah lewat Android, apalagi dengan adanya pandemi. Lalu bagaimana dengan BUMDes ini? Nah, BUMDes. Nah, next. Dimulai dari sejak 2011, di mana pemerintah harus melakukan pemetaan dari mana yang mana. Kalau revolusi industri 4 sebenarnya itu adalah industrinya, bukan di teknologinya. Ya teknologi tapi untuk industri, di mana itu antara dari hulu hingga ke titik terakhir itu semuanya terconnecting oleh teknologi. Semuanya serba otomatis. Kemudian baru menentukan langkah kolaboratif yang perlu melibatkan beberapa kepentingan. Nah, itu untuk BUMDes. Next. Nah, ini adalah dasar hukumnya BUMDes. Nah, yaitu awalnya Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat 1. Kemudian diikuti oleh PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 dan Pasal 79. Kemudian yang terakhir adalah pendirian BUMDesa dilandasi oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Jadi yang terakhir ini lebih lengkap dari dia dibentuk, terus bagaimana dia memanajemen hingga dia ditutup. Itu dasar hukumnya. Oke, next. Nah, ini berkaitan dengan keinginan pemerintah bahwa Pak Presiden Jokowi ingin adanya dana desa untuk pemberdayaan ekonomi rakyat desa. Nah, Bu Menkyu pun ingin agar ekonomi desa dihubungkan aplikasi digital. Jadi modelnya sekarang kan kalau kita tahu bahwa kayak Tokopedia, Blibli, ada Lazada, ada ya yang marketplace online itu kan. Nah, itu yang juga menggerus keeksistensian dari mall, eksistensi dari kayak Matahari. Mereka menurun drastis omsetnya karena online. Apalagi karena pandemi ini, wah lebih gawat lagi. Nah, inilah kenapa pentingnya masyarakat hingga titik pedesaan ini kita melompat jauh ke depan dengan 4.0, yaitu menggunakan teknologi 4.0. Semuanya terkoneksi, jadi harus belajar.
Next. Nah, ini pola pikir yang harus dirubah oleh BUMDes dan desa, yaitu pola pikir agraris. Karena agraris ini kan di desa, teman-teman atau warga desa ini kan pola pikirnya biasanya adalah bercocok tanam, tani, sawah, atau perhutanan. Nah, ini harus dirubah menjadi pola pikir untuk bisnis. Next. Nah, bisnis. Nah, cara-cara lama akan digantikan dengan cara yang lebih global, lebih efektif, lebih cepat dan cerdas berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi. Revolusi industri yang sebelumnya. Globalisasi dan mobilisasi akses terhadap data dan informasi ditunjang dengan pengembangan mesin-mesin yang bisa belajar sendiri. Menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan manajemen modern BUMDes. Percepatan pengembangan desa melalui BUMDes dengan tantangan utama pada transformasi sumber daya manusia untuk bisa melakukan manajemen usaha-usaha milik desa dengan baik dan berkembang. Sangat membutuhkan sistem informasi berbasis data dan informasi yang cerdas yang akan mempermudah para pengelola BUMDes dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian tantangan berikutnya adalah integrasi data dan informasi dari berbagai macam usaha yang dimiliki oleh BUMDes itu sendiri, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan dilaporkan ke Badan Pengawas Desa secara keuangan dan bisnis. Oke, next. Teknologinya, fintech. Next. Ini ya dari segi aplikasi. Oke, gini. Ini kan kesimpulannya bahwa kenapa BUMDes itu butuh campur tangan teknologi, karena BUMDes itu sama seperti BUMD, sama seperti BUMN, mereka ini sebenarnya punya hak monopoli dalam hal usaha, bidang usaha di desanya. Misalnya sebuah desa punya kekayaan alam, dia bisa menjual kekayaan alam itu dan memonopoli bidang usahanya, misalnya bidang pariwisata. Misalnya sebuah desa punya kelebihan bidang alam, misalnya apa, misalnya di Banyuwangi punya kelebihan kelapa, tapi sedangkan misalnya di Jakarta butuh kelapa. Nah, bagaimana mengintegrasikan itu? Jual belinya bagaimana? Nah, yang lebih ringkas adalah kita butuh IT itu, butuh teknologi itu untuk memperpendek jalur-jalur. Kemudian bahwa butuh aplikasi untuk saling saling mengkonektingkan ya. Coba next. Nah, kemudian laporan keuangan tentang BUMDes. Nah, ini. Nah, di aplikasi ada namanya simpan pinjam yang biasanya sekarang itu lebih dikenal kalau misalnya koperasi, BPR. Nah, BUMDes ini bisa melakukan simpan pinjam. Teknologinya ada, sudah tinggal di open saja. Kemudian PPOB. Apa ini PPOB? PPOB itu pada dasarnya sebuah sistem pembayaran yang secara online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan. Dalam hal ini pembayarannya dimaksud bisa macam-macam, misalnya pembayaran PLN, BPJS, PDAM, telepon, pulsa, internet, paket data, asuransi atau kredit, dan lain-lain. PPOB dapat juga menjadi bisnis online cukup menguntungkan
di satu sisi PPOB juga memberi kemudahan kepada publik untuk memenuhi kebutuhan aneka pembayaran. Nah, ini jadi warga itu untuk membayar listrik, membayar PDAM, udah pakai Android aja. Nah, kalau pakai Android biasanya kan kita ke aplikasi orang lain. Nah, ini kita bayarnya ke BUMDes. Jadi uangnya desa akan berputar hanya di desa. Sehingga teknologi ini akan membangun desa dari bawah, membangun perekonomian masyarakat dari desa. Apalagi ini kalau misalnya dari BUMDes A di desa Ud, Kabupaten Malang, kemudian terkoneksi dengan BUMDesnya Wodojoyo di Gresik. Nah, itu mereka akan saling terkoneksi, sama seperti bank. Jadi masing-masing bisa saling transferan. Misalnya saya transfer, saya sebagai nasabah BUMDes mau transfer ke Pak Aryo yang kebetulan dia nasabahnya di BUMDes Z. Nah, itu bisa. Nah, harapannya itu nanti BUMDes akan lebih mudah. Itu aplikasi ini lebih mudah ya untuk aplikasinya. Ini sih yang terintegrasi yang sudah tersedia. Induk BUMDes, unit simpan pinjam, BPOB, unit perdagangan, unit sampah, unit pasar. Nah, usaha yang paling mudah dalam mengelola pasar itu BUMDesnya. Unit HIPAM atau PDAM, tapi tingkat desa itu namanya HIPAM. Unit peternakan, apotik, resto, transportasi, unit wisata. Itu semuanya terinclude. Nah, ke depan memang ini akan terintegrasi dengan OJK, di mana seluruh BUMDes diharapkan visinya ke depan bisa saling terconnecting. Itu visi, sehingga ekonomi desa bisa menjadi salah satu keunggulan buat dari desa untuk desa. Ini aplikasi untuk Androidnya. Android ini untuk user, jadi kayak m-bankingnya. Ini m-bankingnya, berarti bukan dibuka oleh BUMDesnya, tapi dibuka oleh nasabah. Ini adalah m-bankingnya. Nah, ini mungkin secara teknologi yang bisa kami tunjukkan bahwa ini ada untuk teman-teman IT atau teman-teman programmer, bahwa kesempatan IT itu masih besar ke depan untuk mengembangkan teknologi. Mungkin itu. Nah, kalau yang saya presentasikan kan berupa aplikasi yang sudah ada, yang sudah kami miliki. Nah, BUMDes sendiri kenapa harus punya aplikasi itu? Karena ini adalah tantangan kedepannya. Mungkin bisa dilanjutkan sama Pak Dewan, Pak Danru, Pak Dania. Terima kasih untuk Pak Agis Yuroska, Leonard Eskom. Moderator, mungkin bisa tanya jawab Ya, dulu dengan Pak Agis dulu ya, sambil mempersiapkan yang punyanya Pak Daniel dulu ya. Tanya mungkin barangkali dari para peserta yang tanya jawab dulu. Oke. Ya. Untuk yang mempunyai pertanyaan silakan kirim lewat chat, nanti akan saya bacakan.
Untuk pertanyaan dari David Hermansyah, bagaimana infrastruktur di desa, Pak? Ya, terkait internet. Oke, bagaimana infrastruktur di desa terkait internet? Nah, memang tidak semua desa ini lagi lancar internetnya. Itu memang PR bagi terutama di Indonesia. Sebenarnya kan Pak Jokowi Pak Presiden, dan sekarang ini dengan kebijakannya Bu Kofifa sebagai gubernur, itu ada namanya program internetisasi kalau nggak salah, yang namanya langit apa namanya tol langit lewat Palaparing. Nah, cuma memang Palaparingnya mungkin sudah ready, cuman infrastruktur yang di bawahnya ini yang kayaknya belum ready ya. Cuman kalau sekelas kayak SPD kayaknya sudah masuk. Nah, apalagi kalau di BUMDes kan cuman kebutuhannya tentang internetnya aja, kayak ya SPD-nya atau lewat mana. Sedangkan untuk nasabah, untuk masyarakat desanya itu cukup dengan Android, dengan pakai data saja. Kan sekarang sudah 5G, apalagi ke depan ini mungkin ke depan ini kan, kalau kita tidak ada pandemi corona ya, harusnya China sudah meluncurkan namanya 5G. Tapi karena corona ini 5G-nya jadi tertunda. Nah, 5G ini kan lebih gila lagi nih. Jadi mungkin internet ini sebenarnya sudah bukan masalah. Baik, untuk jawabannya, Pak. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari IoT Laboratory. Oke, mohon izin aplikasi Bumi Desa ini BUMDes ya. BUMDes itu badan usaha, bukan bumi. Badan usaha milik desa. Nah, ini sudah dipakai untuk daerah mana saja. Oke, untuk daerah kami sudah dipakai oleh aplikasi ini sudah dipakai oleh sekitar 35 BUMDes yang mayoritas di Gresik. Terus ada di Tulungagung, ada di Banyuwangi, ada di Malang. Dan ini sedang ada juga beberapa BUMDes yang Malang juga sudah mau akan kita running juga. Nah, kelebihannya adalah ini mungkin saya agak presentasikan untuk yang BUMDes di Gresik ya. Sebentar, ini saya akan presentasikan beberapa BUMDes yang di Gresik. Udah muncul belum ya? Udah muncul belum? Sudah Pak. Udah ya. Nah, ini udah kelihatan. Sudah. Oke, ini pengembangan ini di BUMDes Podojoyo Gresik. BUMDes Podojoyo Gresik ini di Kabupaten Gresik ini dia 66% adalah sawah, 10% adalah pemukiman, 11% adalah perkarangan. Sisanya ya dan lain-lain itu kan kecil-kecil. BUMDes ini di desanya ini tidak punya namanya pariwisata. Dia tanahnya juga kurang subur. Nah, apa yang membuat mereka bisa survive? Bahkan mereka di tahun 2018 mereka juara 1 untuk manajemen BUMDes se-Jawa Timur. Nah, akhirnya mereka dipercaya untuk mengelola pasar desa ya, pasar desa. Ini kantornya sebelah kiri sendiri. Dia juga mengelola UMKM di warga desanya untuk produk-produk unggulan mereka. Itu yang mereka optimalkan. Produk unggulan, pasar, terus latar belakang. Nah, ini ada aplikasinya. Aplikasinya menggunakan kami. Kemudian
Dari PPOB aja mereka itu setiap bulannya hanya dari PPOB omsetnya itu sekitar 100 juta hanya dari PPOB. Misalnya mereka punya sekitar 3.000 kakak, 3.000 kakak itu di satu desa. Nah, mereka juga di support sama kepala desa agar warga desa itu kalau bayar tagihan ke BUMDes saja. 3.000 kakak kali 2.000 rupiah, wah udah berapa kan pendapatan BUMDes itu? Hanya dari sisi admin saja, belum untuk beli pulsa dan lain-lain. Oh sudah jutaan sendiri hanya uang lewat keuntungan BUMDes. Nah ini ketika mereka sudah bekerjasama, mereka sudah pakai internet banking, pakai Android, pengelola terdebat, bahkan sehingga mereka bisa menggaji sendiri. Bagaimana sistem gajinya mereka, jam kerja mereka ada 2 shift. Nah ini yang paling penting, mereka punya sistem layanan terpadu, gerakan desa non tunai, mobile, Podojoyo, 1 kakak 1 rekening, peningkatan peran BUMDes dalam isu sosial, pengembangan unit produk. Terus kemudian target pendapatan, nah kan ini pendapatan mereka ini tahun 2018 207 juta, dengan target sekarang tahun ini ada targetnya adalah 333 juta pendapatannya. Aset mereka sekarang 2,5 M. Nah, ini laporan dari mereka sendiri nih. Jadi mengelola manajemen yang sedemikian besar itu kan tidak bisa kalau sekarang ini mengandalkan hanya orang 1-2 orang, itu pasti akan kerepotan. Mereka butuh teknologi untuk mempermudah mereka, apalagi mereka dikejar omset ya. Nah ini Habis itu mungkin di bagian chat ada beberapa pertanyaan. ya mungkin itu. Terus Ya. apalagi nih, maksud dari mengubah selanjutnya pola pikir agraris. Ya ini kan masyarakat, pola pikir agraris itu kan biasanya bahwa orang di benak orang itu kan bertani, nah, itu saja. Tapi bagaimana mengelola pertanian itu sehingga bagaimana mereka menjual, mulai dari menanam hingga menjual, terus menjualnya tidak dengan harga murah. Nah, itu kan juga kadang butuh peran BUMDes. Nah, BUMDes lah yang mengelola ekonominya. Kalau dulu kan orang berpikir bahwa oh ini kepala desanya ini, nah, aparatur desanya. Nah, padahal peran eksekutif itu kan cuma pengatur kebijakan. Nah, ekonominya ya BUMDes itu. Mungkin gitu. Bagaimana cara pengawasan BUMDes karena dananya sangat besar sekali. BUMDes memang dananya besar, tapi tidak sebesar dana desa ya. Beda ya, dana desa dengan dana BUMDes beda. BUMDes itu dananya besar, itu kan ada namanya penanaman modal dari desa. Nah, ya ini butuh namanya teknologi laporan secara online. Teknologi ini kepala desa atau BPD bisa langsung melihat laporannya lewat Android. Oh, BUMDes ini per bulannya kasnya berapa, itu bisa. Mereka belanjanya untuk apa aja, pendapatannya dari mana aja. Oh, itu mereka langsung pantau dari Androidnya. Nah sekarang ke mana? Ke Fasikom. Kalau di Mojokerto udah ada pakai aplikasi belum Pak? Oh belum, belum. Kalau Mojokerto belum. Apakah memungkinkan ada yang mengajukan diri sebagai agen pemasar dari Panigrad? Oh iya, memungkinkan, sangat memungkinkan. Nanti itu kan tinggal bagaimana hitungannya sih toh. Terkait penerapan BUMDes, apakah ada kriteria tertentu untuk menerapkan BUMDes ini?
Maksudnya gimana? Aplikasi ya? Terkait penerapan BUMDes, apakah ada kriteria tertentu untuk menerapkan aplikasi atau menerapkan BUMDes? Menerapkan aplikasi tidak ada kriteria sih, yang penting ya ada koneksi internet, terus ada modal awal, terus SDM-nya itu memang SDM-nya bisa komputer lah ya, bisa keuangan juga. Mungkin begitu, mungkin ada tambahan lain. Mungkin dicukupkan, kayaknya Pak Daniel sudah siap nih. Pak Agis bisa Baik, terima kasih untuk Gimana? Pak Agis tentunya Jurus ya, telah memberikan penting. Oke, siap. materi ini. Sudah. Untuk acara selanjutnya dari anggota DPRD Jawa Timur dan dari Komisi B, Pak Dr. Insinyur Daniel Rohi, M.Eng.Sc. IPN. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Daniel. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengar ya? Ya, terdengar. PowerPoint-nya belum muncul ya? Sudah Pak, sudah saya nyalakan. Kok saya nggak bisa lihat? Bentar. Coba saya ulangi ya. Coba lihat di bagian layar saya, Pak. Layarnya Aryo. Oke. Oke, udah muncul? Sudah? Udah. Tapi hanya wajah saya toh. Enggak, yang layar saya. Layar saya diklik, Pak. Klik di Aryo ya? Ya. Kok nggak mau? Aryo Nugroho presenting apa? Ya, ada ya. Ada. Nah, udah ya, udah kelihatan ya. Windows ya? Pakai apa? Enggak, nanti saya ngeklik. Oke, coba. Sudah bisa ya? Ya. Tapi saya nggak lihat materinya. Oh, tadi kan lihat yang presenting tadi. Ini tapi kelihatan kan? Your presenting kelihatan? Aryo is presenting. Ya, ini kelihatan kan? Saya entire screen ya? Ya. Share Kelihatan. now. Sudah kelihatan. Jangan di-share apa-apa, Pak. Nggak kelihatan. Ya, ini kan saya presentasi, jadi Pak melihat di bagian yang ada wajah saya itu, nanti kan gambarnya ini. Saya nggak bisa lihat Aryo. Nah. Coba kasih screen-nya besar coba. Sudah. Ini screen besar. Oke, sudah, sip. Ya. Oke. Saya lihat ya. Yuk, silakan. Oke, selamat sore. Sore, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Mas Aryo untuk menginisiasi kegiatan ini. Agis yang sudah mempresentasikan, saya hanya mempresentasikan secara umum saja terkait BUMDes yang sepengetahuan saya. Terus coba presentasi. Saya kira secara legalitas hukum pendirian BUMDes itu sangat kuat. Artinya ada keinginan besar dari pemerintah untuk mendorong supaya pembangunan itu sampai ke desa-desa. Ada gium bahwa pembangunan harus mulai dari desa itu saya kira sudah sangat tepat, karena memang desalah basis daripada rakyat kita dan juga perekonomian kita. Tadi Agis sudah singgung Undang-Undang 32 nomor 2004, itu desa dapat mendirikan badan bisnis milik desa sesuai dengan keperluan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Jadi pertama untuk bisa mendirikan ini dia harus keperluan sih pasti semua perlu. Karena untuk apa? Badan usaha ini kan ujung-ujungnya harus profit. Tetapi profit juga kalau kita tidak dibarengi dengan perencanaan yang benar, dengan prediksi yang tepat, ya bisa bangkrut di tengah jalan. Dan yang kedua, potensi desa yang dimiliki. Nah, jadi untuk mendirikan BUMDes, setiap desa harus punya
harus mengidentifikasi potensi-potensi apa yang bisa dimaksimalkan. Kalau dulu mungkin orang hanya datang ambil dan langsung dijual, misalnya contoh, saya pernah mengunjungi satu desa di situ, di daerah, di kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Malang, itu penghasil kambing. Nah, mereka bisa menjual kambing, orang datang beli kambing di situ. Nah, tetapi kalau satu waktu BUMDes ini ada, ya BUMDes itu harus menjadi bisnis utamanya, harus bisnis kambing. Semua hal terkait dengan kambing harus dibisniskan. Jangan sampai mereka hanya menyediakan, tengkulak datang ambil dan jual. Akhirnya sampai di ujung, di hilir sana, justru yang menguntungkan para pedagang. Petaninya dapat hasil yang sangat sedikit. Maksud dari BUMDes ini adalah bagaimana kita memotong rantai ekonomi ini supaya pendek. Orang kalau mau berbisnis, datanglah mau mengambil desa harus memproduksi sesuatu sesuai dengan potensi yang dimiliki dan dijual dalam bentuk barang jadi, bukan barang setengah jadi. Nah, itu mungkin saya kira spiritnya ada di situ. Nah, pertanyaan kita adalah apakah desa mampu nggak? Itu menjadi pertanyaan kita. Desa mampu, setelah mampu siap atau tidak? Mungkin terus, Aryo. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau desa itu dikelola secara administrasi, karena ada dua fungsi pemerintah itu, yaitu fungsi mengurus dan juga fungsi mengatur. Nah, fungsi mengurus ini dia mengurus banyak hal ya, dia fungsi manajemen, ya, mulai dari orang melahirkan sampai orang mati, itu urusan pemerintah di desa. Oke, mulai orang beribadah, menertibkan semua desa, tetapi juga dia mengatur dengan kewenangan yang ada pada desa sesuai dengan regulasi. Nah, jadi ini hal-hal yang menjadi kalau dia punya dua fungsi ini, dia bisa mengurus dan juga bisa mengatur. Nah, kehadiran BUMDes itu saya kira sangat relevan. Bisa, artinya desa sendiri sudah punya kecakapan untuk mengurus. Hanya sekarang yang mereka bisa urus tuh hal-hal yang bersifat non-profit. Nah, bagaimana desa yang tadi non-profit ini kita didik, kita ajak mereka untuk berubah menjadi cara berpikir yang profit. Nah, seperti disampaikan tadi, hari ini ya pemerintah sangat menaruh perhatian kepada desa, terbukti dengan besarnya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah ke desa. Nah, dana-dana desa itu penggunaannya mulai perlahan-lahan digeser. Kalau awalnya hanya bertumpu kepada infrastruktur, yang ke depan harus berkembang, dia bisa dipakai untuk pengembangan ekonomi rakyat, pengembangan ekonomi desa, menjadi modal awal. Nah, tapi tetap di sini skill daripada aparat desa juga harus kuat. Nah, sebenarnya mengelola desa itu mirip dengan mengelola negara. Hanya kalau seorang kepala desa yang sukses, jadi bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota. Kalau camat mungkin pengelolaannya kurang, tapi saya lihat kepala desa itu lebih kuat leadershipnya, dan dia lebih punya power untuk berbuat apa saja, karena dia dipilih langsung oleh rakyat, dia diberi wewenang, maka dia diberi kebebasan untuk mengelola desanya. Nah, di sini saya kira menjadi satu kekuatan kalau desa mau dipercayakan atau mengelola BUMDes, ya kemungkinan berhasil itu ada. Terus, nah, jadi kalau kita lihat ya, oleh sebab itu desa itu perlu diintervensi dan difasilitasi. Nah, ujung-ujungnya kita pertama harus memandirikan desa. Artinya desa itu harus mandiri, mengurus negara itu, mengurus pemerintahan, mengurus desa itu seperti mengurus keluarga. Dia kan satu organisasi, dia harus mandiri. Nah, diurus secara mandiri, memanfaatkan resources secara mandiri untuk keperluan warga desa. Maka dulu kan kita pernah dengar kalau di kemandirian ini ada istilah Kementerian Energi, Desa Mandiri Energi. Artinya desa di situ harus dia memanfaatkan potensi yang ada di desanya, dikelola untuk kembalikan kepada desa. Yang kedua, mengenal kebutuhan dan masalah yang ada. Ini perlu sedikit analisis, penggalian potensi, ada perencanaan, dan juga ketika perencanaan terpadu ini terjadi, dana BUMDesnya terbentuk,
jalan, ya ada peningkatan pendapatan. Dan ujung dari semua proses itu adalah kesejahteraan warga. Nah, jadi warga desa harus sejahtera. Dan sampai kehadiran BUMDes ini hanya untuk elit-elit tertentu. Warga desa justru hanya menjadi penonton. Indikator sukses atau tidak ya, apakah warga desa mendapatkan manfaatnya maksimal atau tidak. Terus, di sini kenapa sih BUMDes itu penting? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu pasti, mewujudkan kemandirian masyarakat desa, artinya mereka bisa mengakses apa saja yang ada di desa tersebut, dan juga memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Jadi dari desa, dari orang desa, oleh orang desa, dan untuk orang desa. Jadi keperluannya dia harus melayani di desa itu. Memang desa kita ini kelemahannya kan variasi. Ada penduduknya yang sampai apa ya, belasan ribu, ada yang hanya beberapa kakak. Nah, memang setiap desa kan tidak semua harus punya BUMDes. Nah, BUMDes itu harus diperuntukkan untuk desa-desa yang kuat. Kalau misalnya rata-rata satu desa itu punya penduduk 5.000 orang, 1.500 kakak lah. Nah, itu kalau dia bisa mengelola potensi yang ada, dia bisa hitung kebutuhan berasnya berapa, kebutuhan gulanya berapa, warga desa ini perlunya apa saja, ya dia bisa membuat BUMDes untuk melayani kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Nah, sehingga kalau boleh desa itu dipenuhi kebutuhan oleh BUMDes. Waktu yang lalu saya pergi, salah satu masalah yang ruwet di negeri ini kan urusan pupuk. Kemarin waktu rame-ramenya kelangkaan pupuk, saya pergi melakukan advokasi menghadap Komisi 4 di DPR RI, dan mereka sangat ada membuat regulasi. Bahwa satu waktu distribusi pupuk itu harus dilakukan oleh BUMDes. Nah, ini kalau sampai itu terjadi, pas lumayan. Ya kan, distribusi pupuk nanti. Kalau distribusi semen juga dari lewat BUMDes, distribusi gula juga lewat BUMDes, dan semua minimal distribusi sembako lewat BUMDes. Nah, BUMDes itu sudah sangat kuat bisnisnya. Artinya besok-besok ini semua perusahaan BUMN atau perusahaan milik negara yang menghasilkan produk, kalau boleh menggandeng BUMDes di sisi hilirnya. Nah, selama ini kan contoh kemarin, kelangkaan gula. Kenapa gula kok dari pabrik hanya 11.000 sampai ke pasaran bisa 17 sampai 19.000? Padahal pemerintah hanya mematok harga gula itu harga eceran tertinggi 12.500. Ternyata sampai distributor pertama masih oke, distributor kedua oke, sampai ke eceran mulai berantakan. Di situ terjadi persaingan bebas. Jadi kapitalisme berkembang justru di situ. Kalau ada BUMDes mungkin ini kita bisa atasi. Oke, warga desa A butuh gula 1 bulan sekian, kita bisa prediksi. Maka pabrik gula supply biar dijual oleh BUMDes. Untung Rp1.000 per kilo kan lumayan kan begitu. Nah, kalau ini semua terintegrasi dengan baik, punya data yang bagus, dan semua data bisa link jadi satu dengan platform yang baik, saya pikir BUMDes akan hidup. Yang terakhir ya mendorong pelayanan standar ya. Dengan adanya BUMDes ini, karena semua organisasi bisnis itu harus standar. Standar itu adalah satu cerminan kualitas, maka ke depan ya mau tidak mau segala satu hal yang dilakukan di situ akan memenuhi kriteria tertentu sehingga terstandar. Itu. Oke, lanjut. Saya kira ini tidak terlalu penting, ini hanya normatif, lanjut saja. Waktu kita terbatas. Oke, saya hanya ingin memberikan sedikit bagaimana kita membangun satu BUMDes yang baik ya, dengan menggunakan paradigma organisasi secara umum. Ya, nah, satu organisasi yang sehat itu harus punya 4 hal ya. Yang pertama punya mindset organisasi, itu ada paradigma, prinsip-prinsip yang tadi sudah disebutkan ada berapa. Dan yang kedua dia punya pamong organisasi, ada struktur organisasi, sistem informasi dalam organisasi, dan juga mungkin sistem reward. Dan juga ada strategi organisasi. BUMDes juga harus seperti ini, ya harus punya strategi. Strategi untuk apa? Strategi untuk supaya, karena BUMDes ini orientasinya profit, ya bagaimana strateginya supaya untung. Oleh sebab itu marketing yang dipakai pun harus mengakomodir prinsip-prinsip
marketing modern yang menggunakan teknologi informasi. Sehingga kehadiran digitalisasi ini menjadi sangat penting atau merupakan bagian daripada strategi organisasi. Dan yang terakhir, satu BUMDes itu harus punya leadership. Leadership untuk apa? Untuk bisa mengelola perubahan, dia harus mampu beradaptasi ketika ada perubahan, organisasi terus harus dikelola, dan yang terakhir mengelola SDM. Nah, kalau setiap badan usaha yang didirikan di desa memenuhi 4 kriteria ini, maka bisa dipastikan bahwa BUMDes itu bisa sukses. Nah, tadi mungkin terus dulu, mungkin nanti kita bisa lihat ya urgensi penggunaan digitalisasi ini di mana. Pertanyaan kita, apakah BUMDes ini sudah siap nggak untuk digitalisasi? Siap dari perangkatnya, siap dari orang-orang. Tadi kalau saya baca-baca tadi, ya tadi mungkin sudah disinggung oleh Agis juga, ya kita belajar dari kelemahan BUMN lah. Nah, BUMDes ini sebenarnya BUMN dalam skala kecil. Nah, kalau dia mau sukses, ya dia harus belajar dari kegagalan BUMN. Kenapa BUMN punya kelemahan? Pertama, lambat dalam ambil keputusan. Karena pemilik modal ada di pemerintah. BUMDes juga semoga tidak lambat mengambil keputusan, birokrasinya nggak boleh panjang, singkat. Kalau tidak salah, kepala desa itu fungsinya apa? Sebagai komisaris ya di BUMDes. Nah, kalau dia karena di desa, ruang lingkupnya sempit, saya pikir keputusan bisa ambil dengan cepat. Nah, ini kita harus dorong. Keberlangsungan tergantung pada niat para penentu kebijakan. Jangan sampai tergantung niat para penentu, tapi harus tergantung daripada sistem yang dibangun. Organisasi yang baik harus menghindari keterlibatan individu. Kita drive by sistem, bukan by individu. Bukan karena niat baik, tapi karena SOP yang sudah kita bangun. Sehingga siapapun yang terlibat dalam organisasi tersebut bisa berjalan tanpa ada ewu pakewu atau takut diintervensi dari pihak mana. Dan yang ketiga, BUMDes juga punya rawan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, ini terjadi di BUMN. Mudah-mudahan BUMDes tidak begitu. Penyakit ini perlu dideteksi dari awal karena kemungkinan akan virus ini termasuk sampai ke BUMDes karena wataknya hampir mirip. Oleh sebab itu perlu ada pengawasan yang ketat. Nah, tadi prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes itu kalau diterapkan dengan baik, maka BUMDes bisa terawasi dengan baik. Nah, karena tujuan usaha ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaan seperti tidak membutuhkan efisien. Nah, ini bukan pendapat saya, ini saya kutip saja. Ingat, inefisiensi menjadi peringatan. Oleh sebab itu, BUMDes juga harus efisien di dalam mengelola. Saya kira bisa efisien karena skalanya kan tidak besar. Ya, skalanya kecil, mudah diawasi oleh semua orang. Dan kita harus juga bisa dorong, kalau boleh setiap orang punya rasa memiliki terhadap kehadiran BUMDes. Nah, kenapa? Karena BUMDes juga bisa BUMDes itu dimiliki bersama. Semua orang punya saham dan punya keterlibatan di situ. Dan BUMDes juga harus belajar daripada kegagalan koperasi unit desa yang ada ya. Itu juga menjadi pelajaran untuk supaya ke depan atau ketika kita mau settle satu BUMDes, hal-hal itu harus menjadi bahan pertimbangan. Oke, lanjut. Kenapa perlu digitalisasi ya? Agi sudah mulai. Saya kira sekarang informasi tersedia. Digitalisasi kan bagaimana kita memproses organisasi, memproses informasi. Nah, sekarang dengan tersedianya informasi dan informasi itu bisa diakses oleh siapapun, maka suka atau tidak suka kita harus menggunakan media atau sarana supaya informasi yang ada itu bisa diakses oleh siapa saja. Dan BUMDes juga harus sudah memikirkan ya bahwa digitalisasi ini satu hal yang wajib untuk diadopsi.
kemampuan untuk mensintesis data. Data-data yang ada itu perlu dikelola dengan baik. Data tentang stok, data tentang pelanggan, data tentang harga, data tentang penjualan dan lain-lain. Dan yang ketiga, melalui digitalisasi kita bisa melakukan ekspektasi pelanggan. Ya mungkin karena kalau BUMDes sudah berkembang, ya pelanggannya sudah lintas desa. Nah, kalau dia masih kecil ya sudah desa A hadir untuk desa tersebut. Kelebihan produksi baru disalurkan ke lain. Nah, memang nanti akan jadi tantangan. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha swasta yang sudah ada di desa ini juga tetap eksis, bisa bersinergi dengan BUMDes. Jangan sampai kehadiran BUMDes melibas mereka juga tidak boleh. Karena bertahun-tahun mereka sudah kios-kios kecil, toko-toko yang ada di desa itu tetap berkoeksistensi dengan BUMDes. Jadi kehadiran BUMDes tidak boleh mematikan bisnis-bisnis yang ada yang dimiliki oleh rakyat, tetapi memberikan peluang untuk berkompetisi secara sehat dalam harga dan kualitas. Kalau biarkan bisnis-bisnis itu ada di desa masing-masing, kalau mereka sudah punya pelanggan, pelanggan itu tinggal dibagi. Kalau bahwa satu perusahaan bisnis kan semua kan tergantung mekanisme pasar. Nah, pasarnya akan menentukan pelanggan. Kalau BUMDes ternyata pun kinerjanya buruk, pelayanannya buruk, kualitasnya buruk, ya ditinggalkan oleh pelanggan, ya artinya dia harus siap. Nah, oleh sebab itu kita harus punya memberikan kesempatan supaya semua hidup ya. Nah, di digitalisasi bisnis itu menjadi faktor esensial di balik pertumbuhan bisnis. Jadi saya kira tidak bisa dihindari. Dan yang berikut harus lebih kompetitif ya. Karena untuk bisa bersaing, maka hari ini ada terjadi paradigma baru di dalam orang berbisnis atau hal. Waktu akses itu menjadi penting. Hari ini ukuran keberhasilan itu bukan pekerjaan itu selesai, tapi seberapa cepat selesai. Loadingnya lemot atau tidak. Selesai tapi kalau lambat ya orang juga tidak mau. Selesai cepat dan bagus. Itulah teknologi itu berfungsi di situ. Nah, di sini kita menggunakan teknologi supaya pelayanannya lebih cepat, lebih tepat dan akurat, dan pelanggan mendapat keuntungan di situ. Dia bisa hemat dari segi waktu, dan juga hemat tenaga. Yang berikut memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik. Dan yang terakhir, tentu ukuran digitalisasi itu apakah memberikan profit atau tidak. Jadi profit jadi ukuran ya. Kalau dulu pengolahan birokrasi itu lebih pada investment center, maka ketika dia jadi BUMDes, dia harus menjadi profit center. Bagaimana kita merubah cara berpikir investment menjadi profit? Nah, itu satu tantangan tersendiri. Nah, mudah-mudahan lewat penggunaan teknologi, pembelajaran yang berkelanjutan, paradigma ini mulai terbentuk di dalam jiwa para pengelola desa kita, para birokrat desa. Kedepannya seorang kepala desa itu harus seorang pebisnis. Saya senang kelebihan Pak Karo ya, Pak Dekaro. Dia kalau presentasi sangat bagus. Dan Pak Dekaro itu sangat akurat dalam data. Entah datanya benar atau tidak itu urusan lain. Tapi ketika saya dengar dia presentasi sangat bagus. Seperti seorang CEO. Pak Karo pernah ngomong satu waktu, dia bilang begini. Kalau dia mengelola provinsi, itu dia mengelola dengan dia menjalankan itu bukan semata-mata menggunakan paradigma politik, tapi juga menggunakan paradigma bisnis. Jadi kenapa kalau ketika Pak D waktu jadi gubernur, dia bisa mendirikan perwakilan dagang Jawa Timur di hampir semua provinsi. Jadi dia bilang begitu, kita boleh mengelola, tapi dalam
kereklamasian itu bukan untuk politik tapi untuk ekonomi. Nah, jadi saya pikir harus besok itu seorang kepala desa harus seorang pebisnis ya, jangan aktivis, apalagi aktivis politik nanti kerjanya memecah belah para aktivis bisnis ya, yang bisa didukung jadi kepala desa. Nah, di sini besok-besok kepala desanya akan terpadu, dia sukses ketika dia merunning BUMDes-nya dengan baik. Jadi itu, terus terakhir, oke. Jadi kehadiran BUMDes, kehadiran pos BUMDes sangat strategis ya untuk membangun ekonomi, seperti saya jelaskan tadi. Nah, BUMDes itu perlu dikelola dengan baik, menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern dengan memperhatikan 4 hal tadi, mulai dari visinya diperkuat, melalui tata kelolanya diperkuat, strateginya diperkuat, dan juga leadership-nya diperkuat. Nah, di dalam semua komponen itu, digitalisasi harus masuk di dalam, disupkan di dalam strategi bisnis. Nah, jadi untuk apa? Strategi marketingnya, strategi pengelolaannya harus berbasis di digital. Dunia bisnis sedang berubah dari konvensional ke digital. Nah, kalau dunia bisnis berubah, ya BUMDes pun juga harus berubah. Nah, oleh sebab itu menurut saya BUMDes perlu beradaptasi ya, dengan perubahan yang mengakomodir teknologi digital agar lebih kompetitif. Nah, untuk semua itu, BUMDes perlu mempersiapkan perangkat untuk digitalisasi, dan yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan SDM-nya, sumber daya manusia. Nah, saya kira mulai hari ini semua orang harus melek digital ya. Literasi digital itu menjadi kata kunci. Dan saya yakin juga kalau satu platform yang baik, satu jaringan yang baik itu, atau teknologi apapun yang baik, syaratnya sederhana. Bisa digunakan oleh orang yang paling tidak cerdas sekali. Jangan teknologi mempersulit. Jadi kalau Agis mau bangun platform untuk BUMDes, pastikan bahwa platformmu itu dimengerti oleh orang yang paling buta huruf sekalipun. Nah, itu hebat. Tapi kalau hanya mengerti oleh orang-orang ahli IT seperti Pak Aryo, ya sia-sia saya kira ya. Jadi tantangan para pembuat platform. Saya nggak tahu Agis punya platform itu bisa dipelajari dalam 5 menit ya guys. Kalau bisa dipelajari cepat dan bisa dikuasai secara cepat, nah itu tools yang hebat. Oh siap, Pak Darlu. Ya, itu bisa, ya. Nah, kan begitu. Itu syarat teknologi begitu. Teknologi itu prosesnya susah, tapi kuncinya satu, waktu digunakan harus gampang. Yang bikin orang-orang pintar, tapi ya digunakan oleh orang yang tidak pintar dengan baik, itu dengan sangat sederhana, applicable. Nah, itu ciri-ciri satu teknologi yang baik. Mungkin itu pengantar dari saya, dan saya serahkan kembali kepada moderator untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, Pak Dr. Insinyur Daniel Rohi M.Eng SC IPM, terima kasih telah memberikan materi pada hari ini. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman, silakan untuk menuliskan di chat yang akan langsung dijawab oleh Pak Dr. Insinyur Daniel Rohi M.Eng SC IPM. Langsung aja pertanyaan, tertulis atau lisan? Tertulis, Pak. Oh, tertulis. Biarkan ngomong, ada yang lisan. Tulis di chat atas itu, chat atas. Yang mana? Alah. Lisan juga tidak apa-apa, tapi bisa jadi terang. Kanan atas. Atas ya, saya sudah lihat ya. Bagaimana cara pengawasan BUMDes? Karena dana desa sangat besar sekali. Ya. Yang bagian bawah, Pak. Bawah. Scroll ke bawah lagi. Ada pertanyaan dari Pak David Hermansyah. David Hermansyah, ada Mega Chandra nih. Mega kita ya? Mega PD Perjuangan. Mana Mega? Ada Mega Chandra pakai Sipto ya. David, BUMDes di bawah pembinaan siapa? Kabupaten. BUMDes langsung di bawah desa. Ya toh. Tetapi karena secara struktural itu desa itu di bawah kecamatan dan di bawah kabupaten, tentu mungkin ada report. Tetapi saya yakin tidak ada intervensi. Jadi desa tetap prinsipnya kemandirian. Mungkin ada bimbingan ya, tapi semua otonom. Desa itu mandiri untuk mengelola sendiri. Diawasi oleh siapa? Ya oleh DPR desa. Desa pun punya DPR seperti Jawa Timur. Ya,
Badan Perwakilan Desa atau apa, BPD, mereka punya. Nah, di situ mereka akan saling mengawasi, saling membina. Nah, kesenjangan digital dan SDM adalah isu-isu yang ada di desa. Bagaimana menyikapi? Ya, mesti ada proses percepatan di dalam menyiapkan SDM. Saya kira literasi digital Mungkin ada kayak BIMTEK itu ya Pak Danto ya. Bisa lewat BIMTEK, nanti Agis bisa bikin video-video singkat untuk ajarin mereka. Jangan BIMTEK toh, nanti BIMTEK itu jadi proyek. Ya kalau boleh langsung di kita kasih penyuluhan singkat ke mereka. Dan pengelola juga jangan boleh orang yang asal-asalan ya, yang tahu bisnis. Minimal sarjana lah. Di desa juga banyak sarjana nganggur kok. Nah, dan ada pendamping desa juga bisa terlibat. Tapi hati-hati ketika pendamping desa banyak aktif terlibat, ya itu bisa dipolitisir juga BUMDes nih. Jangan sampai kemasukan roh-roh politik akhirnya BUMDes menjadi ajang untuk persaingan politik, bukan ajang bisnis. Saya orang yang sangat hati-hati ya, jangan sampai lembaga-lembaga bisnis ini dimasuki orang-orang yang terlalu politis, akhirnya apa? Urusnya hanya siapa yang mau berkuasa, bukan bagaimana kita dapat keuntungan. Ini hati-hati kita ini ya. Jadi saya kira kesenjangan itu perlu disikapi. Ya tugas universitas lah, nanti narotama KKN ke desa-desa tertentu untuk datang ke sana membangun BUMDes. Jangan hanya datang KKN membangun jembatan, membangun gapura, tapi sudah saatnya membangun BUMDes, membuat perangkat, mendidik mereka sampai tuntas. Nah, jadi kalau misalnya narotama satu waktu KKN di satu desa, di desa itu terus, jangan pindah-pindah sampai tuntas. Dan yang akan difokuskan terus, memang mahasiswa berganti, tapi dosen bimbingnya kan tetap. Nah, di situ dibimbing terus sampai BUMDes tersebut bisa mandiri, minimal orang-orangnya bisa menguasai teknologi informasi. Nah, saya kira nanti kita perlu dorong kebijakan pemerintah supaya kampus-kampus pun terlibat ya, bersinergi untuk masuk ke desa-desa, kalau boleh itu menjadi satu kebijakan nasional supaya KKN itu diarahkan ke hal-hal yang untuk apa? Untuk pengembangan knowledge, bukan sekedar pengembangan fisik di desa. Itu menjadi penting. Saya kira sekarang desa-desa kan semua sudah punya listrik ya, semua sudah punya internet, sehingga akses untuk belajar itu sangat mungkin. Nah, sekarang konten belajar itu yang perlu dipersiapkan. Nah, misalnya Agis ini kan membuat platform. Ya, dalam setiap platform mau jadi, ya kamu harus memberikan paket untuk bagaimana platform itu bisa digunakan. Dan itu orang-orang desa dididik secara intensif. Gitu menurut saya. Ya. Terima kasih Pak Daniel. Yap. Pak Moderator, mohon izin untuk menanggapi atau menambahkan dari Pak Daniel. Boleh saya menambahkan Pak Daniel? Ya? Boleh, sangat boleh. Monggo Pak. Kan Aryo pakar IT toh. Nah, kita diskusi. Jadi sore ini reunian saya dengan Pak Daniel ini ceritanya. Ya, terima kasih. Sudah lama nggak ketemu. Tidak ketemu. Jadi terakhir begini, hanya kirim Indra ketemu kamu ya. Iya. Jadi Pak Daniel, kebetulan saya sekarang sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narutama. Kami sudah beberapa kali membuat acara-acara seperti ini kemarin dengan pejabat yang lain. Dan dalam konteks yang seperti aplikasi BUMDes ini, memang kita mengajak juga mahasiswa nanti juga barangkali bisa ikut membantu untuk implementasi. Sekedar laporan saja mungkin meskipun berbeda dengan komisinya Pak Daniel, selama pandemi ini kami kemarin sudah membantu 18 SMP swasta di Surabaya Utara dengan 1.500 peserta untuk melakukan ujian sekolah secara online. Di mana ujian sekolah secara online yang mereka lakukan dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini kurang pas begitu, sehingga kami membantu dengan, mungkin kalau Pak Daniel bisa sempat lihat Facebook saya itu ada tulisan Belinda Juminten, itu sebetulnya adalah program kami untuk membantu mereka. Nah, namun di sisi lain kami juga perlu agar mahasiswa kami ini berkenalan, bertemu dengan orang-orang hebat seperti Pak Daniel, dengan Pak Agis ini, dan juga kami menggandengkan atau menjembatani dengan perusahaan, dalam hari ini
Panigra, yaitu PT Panca Anugrah Integrasindo. Nanti harapan kami adalah nanti Panigra ini akan juga bisa menjadi agen-agen agen mahasiswa kami dan menjadi agen-agen untuk di desa-desa. Nah, dalam pengalaman menjadi agen di desa-desa ini, dan seperti masukan Pak Daniel tadi, jangan main bimtek di sini, saya setuju Pak, gitu, karena angkatan kami ini, angkatan saya lah, itu sudah kenyang bimtek, tapi ngisi bimtek. Itu di situ salah satu peserta itu juga ada yang kerjaannya ngisi bimtek gitu Pak. Ini ada satu nah, tapi begini Pak, benar kata yang dikatakan Pak Daniel tadi, bahwa sebenarnya di desa-desa ini kita punya banyak loh sebetulnya sarjana-sarjana di desa yang bisa kita manfaatkan untuk mengelola BUMDes tadi. Apalagi kalau dari yang dipaparkan oleh Pak Daniel tadi, pada suatu saat nanti misalnya pupuk itu dari BUMN akan didistribusikan melalui BUMDes. Pada tahun 2004 sampai 2008, kebetulan saya adalah ketua tim teknis Jawa Timur untuk Sarjana Pemuda Penggerak Pedesaan, Pak Daniel. Jadi saya adalah ketua tim teknis SP3 Jawa Timur. Pada waktu itu kami keliling desa-desa di Jawa Timur, jadi sangat mengenal apa yang terjadi di sana. Oleh karena itu, dari pemikiran itulah kenapa acara kali ini saya ngajak Mas Agis ini untuk presentasi aplikasinya. Gitu. Jadi nanti banyak hal yang kita bisa kolaborasikan, nanti mungkin dibantu Bung Daniel dari mungkin Malang Raya mungkin ya, paling banyak ya kalau Bung ya, kenalan ya di sana. Kira-kira itu Bung Daniel, terima kasih. Sip. Oke, saya kira kita sudah hampir sepakat ya, bahwa pemberdayaan desa itu menjadi keniscayaan, keharusan. Mereka mesti literasi teknologi. Dan nanti saya pikir juga nanti di dapil saya, ya, kalau memang ada, kita mungkin perlu. Orang Indonesia ini punya satu. Halo Mas Mitro. Halo. Ini teman saya dari Gunung Kawi. Daniel. Ya, Merdeka. Mas Mitro, ini Direktur BUMDes dari desa mana Mas? Lut. Desa aja. Ini calon direktur CEO. Jadi gini, yang perlu dibina ya. Artinya perlu, macam Mas Mitro ini kan jadi direktur juga karena kepepet, kan begitu Mas Mitro ya? Iya, betul. Dan mereka harus persiapkan. Iya, untung ada Pak Daniel ini. Supaya bisa paham manajemen bisnis dan juga paham menggunakan teknologi informasi. Karena hari ini Mas Mitro tahu manajemen bisnisnya tidak cukup, harus diperkuat dengan diperkuat dengan teknologi informasi yang berbasis digital. Karena hari ini orang semua butuh cepat, maka perlu dibantu oleh perangkat-perangkat seperti itu. Nah, tadi memang kita juga harus perlu nanti di dapil kita Mas Mitro. Iya Pak. Di dapil Malang Raya beberapa BUMDes nanti kita direkturnya kita sering ketemu, kita kumpul secara rutin, ada diskusi-diskusi untuk saling menguatkan, saling belajar. Jadi hari ini orang tidak bisa belajar dari pakar, tapi kita belajar bersama, tumbuh bersama, sharing pengalaman, bersinergi. Di situ kita nanti perlu membuat semacam jaringan Mas Mitro ya untuk BUMDes yang ada. Dan kita perlu identifikasi BUMDes kita itu sudah level yang mana. Apa BUMDes KW1, KW2 atau KW3? Ada yang masih bayi, sudah bisa berjalan atau yang sudah itu kita perlu identifikasi. Dan kita mau intervensi di level yang mana. Ya kalau sudah leading ya sudah biarkan dia jalan. Nanti dia menjadi semacam inspirator untuk membantu BUMDes yang lain, kan gitu. Ya. Saya kira ini kesempatan yang baik. Ini ada Mas Mitro, ini rekan saya dari Malang Raya. Nanti kita akan terus berdiskusi ya. Iya Pak, ya siap. Mas Agis akan bantu dengan perangkatnya. Terima kasih Mas Mitro turut bergabung. Dari jauh tuh, rumahnya jauh. Iya, dari mana Pak Mitro Raharjo, dari BUMDes mana? Dari lereng Gunung Kawi, Mas. Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Ya. Nanti mohon diisi di chatnya ya, Mas. Nanti supaya kami bisa kirimkan materinya Pak Daniel di email.
Oh iya, 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 iya. Ya, nanti di bagian chat itu kalau misalnya ya kepada semua peserta untuk yang menginginkan sertifikat kami minta untuk mengisi di Google Form yang sudah ada di bagian chat itu, dan dengan demikian kami juga punya data panjenengan semua supaya nanti kalau misalnya membutuhkan materi dari Pak Daniel, Pak Agis bisa kami kirimkan. Ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tolong kami dari desa betul-betul membutuhkan saudara-saudara kita ini ya. Ya. Ya Pak. Siap. Ya. Malang apa? Desanya apa Pak? Gunung kami daerah mana? Nama Lut, desanya? Lut, Oh, Lut Wonosari, Desa Oh, Lut, Wonosari. Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Ya. dulu binaan saya di Malang Selatan Pak Daniel. Oh, di mana? Desa apa? Pedesaan yang ke arah pantai itu, apa namanya? Apa? Donomelio. Donomelio. Ya, Donomelio. Ya, bukan yang arah pantai itu apa sih? Pantai Sendang Biru. Sendang Biru. Sendang Biru. Oh, Sendang Biru. Itu daerah Bantur, ya. Ya, Sumawe, Sumber Mancing Wetan. Siap. Sumber Mancing Wetan itu Sumawe. Ya, Sumawe, ya. Ini banyak Ya, teman kita di sana banyak. Oke Pak, terima kasih. Ya, ya. Jadi Ya, ya. apa namanya, harapan kami ya memang nanti supaya salah satu arahan Pak Menteri Pendidikan yang terbaru itu untuk kampus itu harus melaksanakan program yang namanya Kampus Merdeka. Di dalam Kampus Merdeka itu adalah salah satunya kita bisa melakukan pembelajaran di desa. Dari pembelajaran di desa itu kita bisa memberikan mahasiswa itu pengalaman belajar. Cuma di masa COVID-19 ini nanti kita aturlah nanti setelah ini. Nanti mudah-mudahan pertemuan ini nggak hanya berakhir di sini, tapi juga bisa berlanjut di kemudian hari. Terima kasih atas perkenalannya Pak Mitro Raharjo. Iya, ya. Terima kasih sama-sama. Mengundang juga, ini ada 2 wakil bupati hadir di sini. Saya belum tahu namanya ini, mohon maaf ini. Ada 2 wakil bupati yang turut hadir di sini. Siapa itu? Kembalikan ke moderator. Silakan Ya, Niki. Pak Daniel Rohi, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yerski. Apakah semua urusan ekonomi desa termasuk ranah BUMDes, Pak? Ya tentu kan sebelum BUMDes ada kan sudah ada bisnis-bisnis yang ada di eksis di desa, ya toh. Ya BUMDes ini kan datang belakangan. Oleh sebab itu kita juga menghindari tidak jadi monopoli. Nah, BUMDes juga seperti perusahaan yang lain, dia harus bermitra atau bersaing dengan unit-unit yang ada. Mungkin di desa itu contoh kasus nanti. Ketika distribusi pupuk itu jatuh ke BUMDes, oke, dan di desa situ juga sudah ada agen pupuk, kan begitu? Ya sama-sama bekerja, ya toh. Masyarakat yang nilai mana yang lebih baik kan? Kalau BUMDesnya kerja nggak betul, ya mereka lari ke orang yang lebih serius bekerja. Oleh sebab itu tidak semua bidang ekonomi di desa itu dikuasai oleh BUMDes. Tentu sesuai dengan karakteristik desa. Okay? Dan BUMDes juga harus mengambil segmen yang tepat. Oleh sebab itu perlu identifikasi masalah, bisnis apa yang cocok untuk desa. Ya, nanti Mas Mitro apa yang paling cocok di situ. Nah, itu yang difokus untuk dikerjakan. Sambil ada bisnis yang rata-rata dilakukan. Contoh mungkin penyediaan beras, pokoknya sembako, itu mungkin menjadi bisnis-bisnis utama. Nah, semen dan lain-lain itu menjadi bisnisnya. Selain itu menjadi bisnis utama, mungkin nanti dikembangkan dengan bisnis-bisnis yang lain. Yang intinya menggali potensi yang ada di desa, supaya jangan sampai desa tuh mengirim bahan baku, tapi kalau boleh bahan yang sudah setengah jadi, sehingga sudah diolah oleh orang bisa ambil. Ya, nah, ini di sini BUMDes harus, ya contoh, BUMDes nanti punya di daerah-daerah yang banyak buah atau banyak singkong, ya BUMDes bisa buat pabrik singkong di situ, bisa bikin pabrik pupuk di situ. Dan kalau memang hasilnya bagus, ya dijual lewat platform elektronik digital yang teman-teman bikin, sehingga bisa pasar keluar dari, bisa jangkauan pasarnya lebih luas. Nah, mungkin tidak semua ya harus saya kira BUMDes seperti perusahaan yang lain, ya dia harus bersaing dengan perusahaan sejenis yang sudah ada di desa. Nah, sekarang supaya dia bisa eksis, ya tentu dia harus terus meningkatkan kualitas. Tidak boleh mengharapkan
apa ya, kelemahan dari perusahaan-perusahaan plat merah ini kan selalu mengharapkan semua penyertaan modal terus-menerus. Padahal ya satu titik harus mandiri, penyertaan modal harus dipotong biar perusahaan itu bisa running sesuai dengan kemampuannya sendiri. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih untuk Pak Daniel Rohi. Apakah teman-teman ada pertanyaan mengenai BUMDes? Mungkin Pak Daniel Hermansyah masih ada, Pak Daniel Hermansyah, barangkali ada masukan Pak Daniel. Pak David Hermansyah, saya persilakan. Ya, ada Pak. Terima kasih Pak. Penguasa Jombang itu Pak. Nah, ini menarik ini. Ada dosen hukum, kajur hukum dari Dharma Cendika punya pertanyaan, Victor Nale. Halo Victor. Nah, ini Victor punya pertanyaan bagus ini. BUMDes harusnya dijalankan pakai logika koperasi. Sebelum digitalisasi, pengurus BUMDes harus jalan dulu logika koperasinya. Oh, korporasi, sorry, bukan koperasi. Korporasi ya, betul. Saya belum lihat peran Pemda untuk upgrade logika korporasi dari pengurus BUMDes. Kalau ada di sana, percuma. Kalau logika korporasinya tidak. Betul itu. Victor, sepakat. Itu yang saya bilang, harus ada pergeseran paradigma dari pengelolaan yang sifatnya birokratis menuju ke pengelolaan yang sifatnya bisnis. Nah, tentu itu tugas pemerintah ya untuk memberikan stimulus supaya mereka di-upgrade paradigmanya. Kalau dia sudah punya logika korporasi sederhana, itu logika pedagang, segala sesuatu harus untung. Pokoknya dia ada otaknya bagaimana caranya supaya perusahaan ini untung. Nah, itu cara berpikir korporasi kan gitu. Bukan bagaimana pergi jual proposal untuk terus dapat modal, tapi modalnya masuk ke pengurus. Nah, ini nggak boleh. Harus dengan perjuangan. Makanya tiru para pebisnis itu, mereka ketika mereka dikasih bisnis, mereka takut uangnya hilang, takut bangkrut, kerja 24 jam. Kerja mati-matian. Tidak boleh santai-santai. Kalau jual proposal tuh biasanya aktivis, Pak. Bukan saja aktivis. PT Proposalindo tuh itu dihindari juga. Para aktivis juga harus mulai main ke daerah-daerah bisnis. Jangan mental pengemis terus pergi jual proposal ya. Supaya bikin fintech kan begitu. Pembicaranya teman sendiri, pesertanya rekayasa kan begitu. Begitu Victor ya. Era itu harus kita tinggalkan. Kita mesti menata. Betul, logika korporasi harus betul. Harus punya spirit businessman ya, spirit untuk mengutamakan profit, oke? Nah, spirit dengan proposalnya menunjang Pak. Iya, tapi ojok tiap kali proposal terus Mas gitu. Ya, proposal sebagai awal ya, tetapi Iya. Arni proposal terus, jangan hanya mengharapkan disuapi terus harus mandiri, harus profit. Dapat 100 makan 10, simpan 90. Bukan dapat 100, makan 100 karena besok ada proposal lagi. Tidak boleh. Future juga berubah. Betul, Victor. Nah, di situ. Iya. Tapi saya kira itu boleh jalan bersama lah. Kita upgrade. Untuk mengupgrade logika korporasi ini kan perlu waktu. Nah, di saat yang sama, ya kita bisa tetap digitalisasinya bisa jalan sendiri. Orang itu kan bisa berubah karena dua hal. Satu karena tragedi, dua karena sadar. Nah, kalau dia tidak sadar ya kasih masalah, kasih tragedi supaya dia bisa berubah, kan begitu ya. Nah, kan kalau BUMDesnya nggak cocok Mas Mitro, ya. Jadi ingat kalau besok Mas Mitro kan direktur BUMDes. Nah, jadi kalau besok laporan akhir tahunnya rugi harus berani mundurkan diri. Maaf, Pak Lurah, saya ternyata tidak cocok. Saya lebih cocok jual proposal daripada jadi direktur BUMDes. Kan gitu. Jangan rugi terus jadi direktur, parah. Jadi harus ada keberanian gitu. Bisa kita siap Pak, siap. Siap ya. Ya. Ini saya kemarin hampir saja mundur karena ada Pak Daniel, saya semangat lagi. Harus begitu, jangan mundur ya. Coba dulu ya. Iya. Harus dicoba dulu. Ya. Saya semangat karena Pak Daniel mensupport ini sama Mas Agis itu. Harus nanti Mas Agis dibantu dampingi terus.
Iya. Kalau ada jasma saya untuk BUMDes ya kita coba perkuat lagi ya. Iya, Iya. terima kasih. Mana Victor mau ngomong Kak Victor? Cukup. Ah, jangan cukup saja. Kau kasih ketunjuk muka dulu. Ini ada sekretaris saya, juga tampil ini Mas Bagas. Mana Mas Tolong Bagas? Mas Bagas muncul, Mas Bagas. Oh, sekretarinya Mana bukan Mas cewek. Bagas? Bukan cewek. Oh, Dia aja cowok, sekretaris. cowok. Oh, salah. Pilih yang cewek cantik-cantik. Oh, Semangat. ini banyak yang cemburu nanti Pak, Oh, Pak Daniel. gitu. Oke. Oke, dipersilakan moderator. Ya, terima kasih untuk Pak Daniel Rohi telah menyampaikan materi tentang digitalisasi pengelolaan BUMDes. Ini sudah mau waktu maghrib, akan ditutup. Terima kasih untuk teman-teman dan pemateri yang telah hadir dalam acara digitalisasi pengelolaan BUMDes yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama. Terima kasih untuk Pak Aryo Nugroho, STMT, telah membimbing dan berlangsungnya acara ini dengan lancar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Daniel, sampai ketemu lagi Terima kita. kasih. Ya, sip. Yuk. Selamat sore. Sore. Selamat sore, Mas Yuri. Selamat sore, Pak Daniel. Ya, Sore, Mas ya. Tunggu. Ya. Selamat sore. Mas Agis, selamat sore.